Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk dapat bertemu kembali dengan Ramadan tahun ini. Setelah sebelumnya di tahun lalu kita berpuasa sebulan penuh dengan penuh keikhlasan dan usaha yang maksimal agar dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap di tahun ini puasa kita dan ibadah-ibadah lain kita dapat lebih baik lagi dibandingkan dengan tahun lalu. Seperti kita ketahui bersama, puasa Ramadan ini adalah ibadah yang istimewa karena balasannya Allah sendiri yang akan menentukan. Seperti Rasulullah SAW pernah bersabda, setiap amal anak Adam dilipat gandakan. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa sampai 700 kali. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Hadis riwayat Muslim, An-Nasa'i, Ad-Darimi, dan Al-Baihaqi. Dengan demikian, puasa ini adalah ibadah yang amat sangat ditentukan dengan kualitasnya. Dan bicara mengenai kualitas, tentunya kita tidak bisa sembarangan dalam menjalankan ibadah puasa ini. Nah, kali ini saya akan sedikit memberikan tips-tips singkat terkait bagaimana cara meningkatkan kualitas puasa kita agar dapat lebih maksimal dan juga mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama adalah rasa ikhlas. Seluruh ibadah tentunya harus dilaksanakan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila ada sedikit saja rasa riya atau rasa ingin dipuji oleh orang lain pada saat menjalankan suatu ibadah, tentunya ibadah tersebut akan hilang pahalanya dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu tergantung dari niatnya. Sesungguhnya seluruh amal tergantung pada niatnya dan sesungguhnya setiap orang akan mendapat apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, keutamaan puasa Ramadan ini merupakan akan mendapatkan ampunan-ampunan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Tentunya balasan tersebut hanya akan kita terima apabila kita menjalankan puasa dengan penuh rasa ikhlas. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan perhitungan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Muttafaq alaih. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita memaksimalkan kualitas dari puasa kita di tahun ini adalah dengan meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Kita sudah tahu hal-hal yang membatalkan puasa. Di antaranya adalah makan dan minum, kemudian muntah dengan sengaja, dan hal-hal yang lain yang tentunya sudah kita pasti tahu kalau itu akan membatalkan puasa kita. Dan sebaiknya kita menghindari hal-hal tersebut sekuat mungkin agar puasa kita dapat lebih maksimal dan lebih berkualitas. Kemudian yang ketiga ada meninggalkan hal-hal yang membuat puasa kita sia-sia. Kita sudah tahu apa saja yang membatalkan puasa, namun kadang kita lupa. Hal-hal simpel seperti emosi kita yang tidak bisa kita tahan, itu adalah salah satu hal yang tentunya akan mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala puasa kita. Sehingga apa yang akan kita dapat hanya lapar dan haus. Tentunya kita tidak inginkan hanya mendapatkan lapar dan haus dari puasa-puasa kita yang kita lakukan di Ramadan kali ini. Kemudian yang keempat adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Puasa jangan sampai membuat kita merasa lemah atau merasa lemes karena dengan alasan kita tidak makan, tidak minum dalam seharian. Itu bukan suatu alasan. Karena sebaiknya di saat bulan puasa ini kita harus lebih rajin lagi, lebih berusaha maksimal lagi dalam melakukan berbagai hal. Seperti contohnya bertadarus atau menjalankan sedekah yang maksimal yang sebanyak mungkin dengan rasa ikhlas, atau membantu orang lain,
atau sekedar menyapa orang di jalan dengan mengucapkan assalamualaikum kepada sesama rekan, sesama saudara-saudara muslim. Kemudian yang kelima ada mempuasakan seluruh organ tubuh, pikiran, dan hati. Puasa tidak hanya menahan lapar dan haus, dan juga tidak hanya menahan keinginan untuk melepaskan emosi, tapi juga kita berlatih bagaimana cara mengendalikan pikiran-pikiran kita, organ-organ tubuh kita seperti lisan, kemudian anggota-anggota tubuh yang lain seperti tangan, kaki. Gitu. Kita usahakan agar lisan kita mengucapkan hal-hal yang baik saja, atau tangan dan kaki kita hanya melakukan hal-hal yang baik saja, tidak digunakan untuk melangkah ke tempat-tempat maksiat atau ke tempat-tempat yang mengundang berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaiknya semua itu kita hindari demi meningkatkan kualitas ibadah puasa kita di Ramadan kali ini. Kemudian yang terakhir ada memperbanyak amal soleh selama Ramadan. Nah, bulan Ramadan ini adalah bulan di mana seluruh amal ibadah kita akan ditingkatkan berpuluh-puluh kali lipat pahalanya. Siapa yang tidak mau bisa mendapatkan berlipat-lipat pahala dari bulan-bulan lain yang bisa kita dapatkan. Ibaratnya ketika kita ada info terkait ada sale atau diskon besar-besaran pada saat penjualan suatu barang, tentunya kita akan berebut untuk mendapatkan barang tersebut dengan harga murah. Kenapa tidak kita lakukan hal yang sama terhadap ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini? Baiklah. Seperti sabda Rasulullah menyatakan, Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan kedermawanannya memuncak pada bulan Ramadan. Ketika Jibril menemuinya, Jibril setiap malam menemuinya dalam keadaan bertadarus Al-Quran. Sungguh Rasulullah SAW lebih murah hati melakukan kebaikan daripada angin yang bertiup. Hadis riwayat Muslim. Baik, demikianlah sedikit tips singkat dari saya bagaimana melakukan puasa agar nilainya lebih berkualitas dan juga lebih maksimal, sehingga bisa mendapatkan balasan yang lebih banyak lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.